Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi ini, tetaplah jaga jarak, gunakan masker, dan yang paling terpenting adalah jaga imun tubuh agar senantiasa selalu sehat. Pada video pembelajaran kimia kali ini akan membahas senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur C dan H. C adalah karbon, H adalah hidrogen. Unsur C memiliki nomor atom 6. Dapat dituliskan seperti yang ada di gambar. C dengan 6. Artinya 6 itu adalah nomor atom. Sehingga atom C dalam konfigurasi elektron mempunyai elektron valensi sama dengan 4. Oleh karena itu, setiap satu atom C memiliki 4 tangan atau 4 ikatan. Dalam senyawa hidrokarbon, antara unsur C dan H, di mana satu C mengikat 4 H. Senyawa hidrokarbon berdasarkan ikatannya terbagi 3, yaitu 1. Alkana, 2. Alkena, 3. Alkuna. Yang pertama, alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang mempunyai ikatan tunggal yang ditandai dengan satu ikatan seperti tanda strip. Rumus umum alkana itu adalah Cn H2n ditambah 2, di mana N adalah jumlah C atau banyaknya C. Dalam tabel alkana dapat ditentukan rumus molekul dan rumus struktur dari alkana, di mana jumlah C dimulai dari C1 sampai C10. Yang pertama, C1. Jika jumlah C sama dengan 1, maka N sama dengan 1. Sehingga dapat ditentukan berapa banyaknya H yang mengikat dengan C. C1 maka N sama dengan 1. Sehingga jumlah H sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Ditambah 2 sama dengan 4. Sehingga terbentuk rumus molekul CH4 dengan nama metana. C kedua, jumlah C-nya 2, artinya N sama dengan 2. Sehingga jumlah H sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga rumus molekul yang terbentuk adalah C2H6 dengan nama etana. C ketiga, artinya N sama dengan 3. Sehingga jumlah H sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Sehingga terbentuk rumus molekul C3H8 dengan nama propana. C keempat, artinya N sama dengan 4, sehingga jumlah H adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sehingga terbentuk rumus molekul C4H10 dengan nama butana. Sekarang perhatikan rumus strukturnya. C1. Rumus struktur dari CH4 itu adalah tetap CH4.
Kenapa tetap? Karena dalam aturannya 1C mengikat 4H. Jadi jumlah C-nya 1, jumlah H-nya adalah 4. Sekarang kita lihat C kedua. C2H6. Rumus strukturnya adalah C pertama itu jumlah H-nya adalah 3. Kenapa jumlah H-nya 3? Karena di depan C yang pertama itu ada satu ikatan. Satu ikatan itu sama dengan 1H. Apabila dijumlahkan 3H ditambah 1H, hasilnya jadi 4H untuk C yang pertama. C yang kedua, kenapa H-nya juga 3? Karena sebelum C yang kedua itu ada ikatan. Satu ikatan yang seperti tanda strip itu sama dengan 1H. Apabila dijumlahkan 1H ditambah 3H, hasilnya adalah 4H. Karena dalam aturannya 1C harus mengikat 4H. Itu yang kedua. Yang ketiga, C3H8. Jumlah C-nya ditulis sebanyak 3 kali. C pertama, H-nya jumlahnya 3 karena di depannya ada satu ikatan agar jumlahnya jadi 4H. C yang kedua, H-nya jumlahnya adalah 2. Kenapa jumlahnya 2? Karena sebelum C kedua ada satu ikatan. Dan setelah C kedua itu ada satu ikatan. Apabila dijumlahkan 2 ikatan sama dengan 2H. Ditambah H2. Jumlahnya sama dengan 4. C yang ketiga jumlah H-nya 3 karena di depannya ada satu ikatan agar jumlahnya sama dengan 4. Oke, sekarang C4H10. C4H10 maka C ditulis sebanyak 4 kali. C yang pertama jumlah H-nya 3, C kedua jumlah H-nya 2, C ketiga jumlah H-nya 2, C keempat jumlah H-nya 3. Jadi kesimpulannya untuk alkana, jika posisi C-nya ada di ujung sebelah kiri atau ujung sebelah kanan, maka jumlah H-nya dipastikan 3. Sedangkan jika C-nya berada di tengah-tengah atau selain posisi paling ujung, maka jumlah H-nya dipastikan sama dengan 2. Yang kedua, alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh dan merupakan ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 ditandai dengan tanda seperti sama dengan, ya, yang dilingkari itu. Rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Sama ya, N-nya itu adalah banyaknya C atau jumlah C. Dalam tabel alkena, jumlah C-nya juga sama, yaitu dari C1 sampai C10. Untuk menentukan rumus molekulnya berdasarkan rumus CnH2n. Jika C-nya 1, maka H-nya 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Jika C-nya 2, maka N-nya 2. Sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, terbentuklah C2H4. Jika C-nya 3, maka H sama dengan 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Sehingga terbentuk C3H6. C4, maka H sama dengan
2 dikali 4, yaitu 8. Sehingga terbentuk rumus molekul C4H8. Sekarang kita perhatikan rumus strukturnya. Untuk C1 pada alkena, rumus strukturnya tidak ada. Dan namanya pun tidak ada. Kenapa? Karena C1 dalam alkena hanya mempunyai 2H. Sedangkan syaratnya 1C harus mengikat 4H. Maka dari itu C1 tidak ada. Kita mulai dari C kedua. C2H4. Untuk rumus strukturnya C ditulis sebanyak 2 kali. Kemudian dipisahkan dengan tanda ikatan rangkap 2. Sehingga C1 jumlah H-nya hanya dituliskan 2. Kenapa 2? Karena di depan C ke-1 sudah ada 2 ikatan. 2 ikatan itu sama dengan 2H. Apabila dijumlahkan, 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi sesuai dengan aturan. C yang kedua jumlah H-nya juga 2. Kenapa 2? Karena di depannya sudah ada ikatan sebanyak 2 agar jumlahnya menjadi 4. Sekarang kita lihat C3H6. C3H6 pertama-tama tulis dulu C-nya sebanyak 3 kali. Kemudian salah satu ikatannya harus ikatan rangkap 2. Sisanya adalah ikatan tunggal. Jadi, penulisan ikatan rangkap 2 hanya dituliskan sebanyak 1 kali. Ya, kita perhatikan C ke-1 pada C3H6 jumlah H-nya 3. Kenapa 3? Karena di depannya hanya ada 1 ikatan agar jumlahnya jadi 4. C yang kedua, kenapa H-nya cuma 1? Karena di depan C yang kedua ada 1 ikatan. Di belakangnya ada 2 ikatan. Apabila dijumlahkan, H-nya sama dengan 4. C ketiga, jumlah H-nya ada 2. Kenapa 2? Karena sebelum C sudah ada 2 ikatan agar jumlahnya sama dengan 4. C4H8 rumus strukturnya adalah tuliskan C-nya sebanyak 4 kali. Kemudian ikatan rangkap 2 hanya ditulis sebanyak 1 kali. Sisanya adalah ikatan tunggal. Dan posisi ikatan rangkap 2 boleh di mana saja. Jadi nggak harus posisinya di tengah atau di pinggir. Itu adalah terserah. Kita lihat C ke-1. Jumlah H-nya 3 karena di depannya hanya ada 1 ikatan. C kedua, jumlahnya ada 1 karena sebelumnya ada 1 ikatan, setelahnya ada 2 ikatan. C ketiga, H-nya juga 1. Kenapa? Karena sebelumnya ada 2 ikatan, sesudahnya ada 1 ikatan. Sedangkan C keempat, H-nya berjumlah 3. Kenapa? Karena di depannya hanya ada 1 ikatan. Yang ketiga adalah alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh dan merupakan ikatan rangkap 3. Tanda ikatan rangkap 3 adalah garis sebanyak 3 kali berturut-turut ke bawah, ya. Rumus umum dari alkuna adalah CnH2n dikurangi 2.
Dalam tabel Alkuna seperti sebelumnya, jumlah C-nya adalah 1 sampai 10. Kita lihat C ke 1. Rumus molekulnya adalah C. Kenapa hanya C? Karena C1 maka N sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Artinya C1 tidak ada H. Karena tidak ada H, maka rumus strukturnya tidak ada, namanya pun juga tidak ada. C2, maka N sama dengan 2, sehingga H sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya atau rumus molekulnya sama dengan C2H2. C3, N sama dengan 3, sehingga H sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Sehingga rumus molekulnya adalah C3H4. C4, maka N sama dengan 4, sehingga H sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6, sehingga rumus molekul yang terbentuk adalah C4H8. Oke, sekarang kita perhatikan rumus strukturnya. Untuk penulisan rumus struktur hampir sama dengan alkena, hanya perbedaannya di ikatannya. Tanda ikatannya, kalau pada alkena ikatannya rangkap 2, hanya ada 2 ikatan, sedangkan alkuna ikatannya rangkap 3. Jadi kita lihat C kedua. C kedua, kita tuliskan C-nya sebanyak 2 kali, kemudian dipisahkan dengan ikatan rangkap 3. Oleh karena itu, C ke 1 jumlah H-nya hanya 1. Kenapa 1? Karena di depannya udah ada 3 ikatan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita lihat C yang kedua. C kedua H-nya hanya ada 1. Kenapa 1? Karena sebelum C yang kedua itu ada 3 ikatan. 3 ikatan ditambah 1 H jumlahnya ada 4. Jadi memenuhi syaratnya ya, 1 C mengikat 4 H. Kita lihat C3H4. Tuliskan C-nya sebanyak 3 kali. Kemudian posisi ikatan rangkap 3 ditulisnya di sebelah mana saja, dan hanya ditulis sebanyak 1 kali. Sisanya apa? Sisanya adalah ikatan tunggal. Jadi penulisannya hanya 1 kali ya. Nah, kita lihat C pertama, H-nya ada 3. Kenapa? Karena di depannya hanya ada 1 ikatan. C kedua, kenapa nggak ada H-nya? Karena C yang kedua sebelumnya ada 1 ikatan, sesudahnya ada 3 ikatan. 1 ditambah 3 jumlahnya jadi 4. C yang ketiga, kenapa jumlah H-nya hanya 1? Karena di sebelum C yang ketiga ada ikatan sebanyak 3. Apabila dijumlahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ya, itu untuk C yang ketiga. Untuk C yang keempat, jumlah H-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena sebelum C tersebut hanya ada 3 ikatan. Sehingga 1 H ditambah 3 ikatan itu sama dengan 4 H. Demikianlah materi tentang senyawa hidrokarbon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.